karena yang macam mana kakak baru tamat kemarin ya, kebetulan baru tamat dari PPG baru di bulan 12 kemarin. Nah, setelah itu kakak dapat panggilan dari ibu. Rupanya ada di sini kita melaksanakan kuliah umum ya, Bu. Nah, di sini kakak diamanahkan untuk memberikan sedikit ilmu yang kakak dapat ya selama kurang lebih 1 tahun perkuliahan PPG di Universitas Negeri Padang. Nah, dalam agenda ini kita akan membahas tentang perencanaan dan persiapan pembelajaran geografi dalam kurikulum Merdeka. Sebagaimana yang adik-adik ketahui, kurikulum sekarang sudah berbeda kan? Di kampus juga kan? Nah, iya, dimanapun jenjangnya sekarang itu di tingkat SMA khususnya itu sekarang sudah kurikulum merdeka. Ada juga sekolah yang sudah sekarang sampai di fase F. Nah, di fase F. Terus di kesempatan ini kakak akan membahas tentang khususnya perencanaan dan perangkat dalam kurikulum merdeka. Oke, lanjutkan slide-nya. Nah, kita berkenalan dulu ya. Sebetulnya di sini ini kita sudah kenal mungkin, tetapi lebih formal lagi kita berkenalan lagi ya. Mana tahu ada yang lupa nama kakak atau gimana gitu. Nah, perkenalkan di sini nama kakak Nintri Junia. Nah, nama kakak Nintri Junia. Kalau ditambah gelarnya itu Nintri Junia SPDGR ya. SPD didapatkan dari Winsuska tamat kemarin dan GR-nya didapatkan dari Universitas Negeri Padang yang telah mengikuti PPG. Kakak lahir di Desa Teratak Baru itu pada tanggal 19 Agustus 1998. Dan sekarang menginjak usia bulan 8 ini sudah 26 ya, sudah tua kakak rupanya. Oke, sekarang kakak mengajar di SMA Tua Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, pendidikan kakak tentu mahasiswa geografi di UIN Suskaryau. Kakak merupakan angkatan pertama di UIN Suskaryau. Terus kakak tamat pada tahun 2022. Tamat di tahun 2022. Ada pembukaan PPG dari pemerintah, kakak ikutlah PPG itu dan kebetulan kakak lulus di Universitas Negeri Padang dan kakak tamat di tahun 2023 di bulan Desember kemarin. Nah, organisasi yang kakak tekuni pada saat kakak masa kuliah dulu itu pada 2019 kakak pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin sekarang namanya masih sama Dema ya. Kemungkinan masih itu. Nah, terus setelah 1 tahun di Dema itu kakak selanjutnya di tahun 2020 sampai di tahun 2021 itu kakak memang khusus di organisasi himpunan mahasiswa jurusan pendidikan geografi dan di situ kakak diamanahkan sebagai ketua bidang minat dan bakat atau seni dan olahraga selama 2 periode waktu itu. Oke, itu mungkin biodata kakak ya, kurang lebih. Lanjutkan slide-nya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sekarang kurikulum telah berubah. Pasti sistem dan segala macam perangkat dan lain-lain sebagainya, kerjaan guru, kerjaan siswa, kepala sekolah, itu pasti berubah. Nah, untuk mengetahui itu, kita perlu pengenalan kurikulum merdeka dulu. Nah, kurikulum merdeka itu adalah konsep yang memberikan kebebasan, kemandirian kepada siswa dalam proses belajar. Nah, itu
garis bawahi, memberikan kebebasan dan memberikan kemandirian kepada siswa dalam proses belajar. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus, kita sebagai guru, apa peran kita dalam Kumer ini? Peran kita tidak akan berubah, kita tetap sebagai guru, tapi guru yang seperti apa di dalam Kumer ini? Yang pertama, nah, kita pasti mengajar, tetapi apa? Kita itu sekarang dalam Kumer itu tidak lagi harus mencari materi, harus menggali materi, tidak seperti itu lagi. Itu adalah kerjaan peserta didik. Di dalam Kumer kita merupakan sebagai fasilitator. Nah, kita yang memfasilitasi peserta didik itu memberikan masalah dalam pembelajaran dan menyelesaikannya nanti. Nah, ya seperti apa nanti jalannya pembelajaran itu, kita akan memberikan langkah-langkah kepada peserta didik. Tapi di garis bawahi, kita guru di dalam pembelajaran Kumer ini hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, terus guru membantu siswa mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang relevan dengan minat dan potensi mereka. Nah, kita sebagai guru di situ harus mengembangkan minat dan bakat siswa. Nah, selain itu guru memberikan panduan dan dukungan dalam proses pembelajaran mandiri. Pembelajaran pada Kumer ini selalu mandiri dan kita memberikan dukungan apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkannya di dalam proses pembelajaran, kita memberikan, tetapi mereka yang mencari, mereka yang belajar secara mandiri. Oke, selanjutnya. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan 4 aspek. Yang pertama, dia harus fokus kepada materi esensial. Nah, itu perbedaan kurikulum 13 kemarin dengan ini. Yang Kumer ini fokus kepada materi yang esensial. Terus apa lagi? Pengembangan soft skill dari peserta didik itu. Memperbanyak pengembangan keterampilannya. Terus pembelajaran fleksibel bagi guru dan juga bagi siswa, bagi sekolah juga. Sekarang segala macam perangkat, penilaian yang dilakukan kepada guru itu dilakukan di dalam platform Merdeka Mengajar namanya di situ ya. Jadi di situ semuanya memberikan kemudahan kepada guru untuk mengumpulkan perangkat, melakukan penilaian, dan penilaian itu sekarang dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah itu sendiri. Oke. Nah, di sini materi esensial tadi. Kurikulum ini menitik beratkan kepada kebebasan kita dalam mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita di dalam Kumer ini sebagai guru kita boleh memilih yang dulunya harus ikut urutan materi. Kalau sekarang di dalam Kumer kita boleh misalnya di kelas 20 atau di fase E itu kita boleh materi tentang peta dulu, boleh di-rundown atau diubah dulu materinya mau yang mana dulu, boleh guru yang memilih. Tetapi kalau dulu kan harus sesuai urutan. Nah, kalau sekarang tidak dan guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi ajar. Nah, terus guru berkesempatan menerapkan banyak strategi, apapun strateginya, apapun modelnya, setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Nah, dulu di dalam kurikulum 13, kita ada mendengar kelas. Kalau sekarang di dalam kurikulum Merdeka kita tidak mendengar itu lagi. Karena apa? Karena kurikulum Merdeka itu mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan fase. Nah, itu yang harus diingat ya. Kalau dulunya ada kelas 10, 11, 12. Kalau sekarang itu cuma ada fase E dan fase F. Itu khusus untuk di SMA.
Fase A untuk kelas 1 dan 2 di SD itu setara dengan kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C itu kelas 5 dan 6 di SD. Fase D itu kelas 7, 8, 9 di SMP. Itu di SMP cuma satu fase. Sedangkan di kelas 10 di SMA itu dikenal dengan istilah fase E. Dan kelas 11-12-nya dalam kategori fase F. Oke, lanjut. Nah, di dalam KUMER ini atau kurikulum Merdeka ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang membedakan KUMER dengan kurikulum sebelumnya. Yang sebelumnya tidak berorientasi pada profil Pancasila, sedangkan KUMER berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Di dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus memasukkan unsur-unsur 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Yang mana yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Nah, bagaimana penanaman profil pelajar Pancasila tadi? Yang pertama, pastilah dalam kegiatan intrakurikuler atau dalam proses belajar mengajar atau PBM. Nah, di sini dimensi keenam dari profil pelajar Pancasila tadi itu dimasukkan di dalam kita saat proses belajar mengajar. Terus selain itu dimasukkan juga di dalam proses ekstrakurikuler. Nah, yang sesuai dengan minat dan bakat siswa di luar jam pembelajaran. Terus apa lagi? Nah, ada satu lagi yang membedakan KUMER dengan kurikulum sebelumnya, adanya kokurikuler atau melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di setiap sekolah itu pasti akan ada melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila ini. Ada proyeknya, tetapi proyeknya itu di setiap sekolah bisa berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan guru dan kepala sekolah pada institusi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam KUMER ini, siswa dititik beratkan untuk belajar mandiri, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, tidak berpusat kepada guru lagi, sehingga apa? Sehingga kita sebagai guru harus menerapkan model pembelajaran berkelompok atau berkolaboratif. Nah, model pembelajaran dalam KUMER ini itu ada dua. Itu ada model project based learning dan yang kedua model problem based learning. Yang pertama model project itu adalah model yang berbasis projectnya, sedangkan model problem ini adalah kita di dalam belajar di dalam kelas itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu biasanya dalam materi yang konsep, sedangkan dalam model project ini biasanya digunakan dalam menyelesaikan suatu proyek ataupun menginginkan keterampilan dari peserta didik. Nah, pasti di setiap kurikulum pasti ada penilaian. Begitu juga dengan kurikulum sekarang. Dalam kurikulum sekarang tidak dikenal lagi dengan istilah penilaian, tetapi disebut dengan istilah asesmen. Kata-katanya berubah ya, asesmen. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada dua jenis asesmen yang dikenal, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa perbedaan kedua asesmen ini? Asesmen formatif ini adalah asesmen yang digunakan dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajarannya.
proses pembelajarannya. Sedangkan asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan untuk melihat apakah tercapai tujuan-tujuan yang telah dilakukan tadi, tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya dilakukan, kalau yang sumatif ini dilakukan biasanya pada akhir semester, pada ujian semester, pada ulangan bab ya, terus kenaikan kelas. Nah, itu bisa dilakukan asesmen sumatif. Sedangkan asesmen formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Bisa dengan asesmen awal ataupun dengan asesmen penilaian diri sendiri ataupun asesmen penilaian teman sejawat. Nah, itu perbedaan dari asesmen formatif dan juga sumatif. Nah, yang mana tujuan kita pada perkuliahan ini yaitu adik-adik sekalian disuruh untuk bisa membuat modul. Yang dulu kita kenal istilah dalam kurikulum sebelumnya RPP. Nah, sekarang tidak ada lagi istilah RPP ini. Di dalam KUMER, RPP dikenal dengan istilah modul ajar. Nah, pada dasarnya itu komponen-komponennya dengan RPP itu ada samanya, tetapi ada juga bedanya. Nah, komponen umum yang sama itu pasti ada tujuan pembelajaran. Itu komponen umumnya. Komponen yang wajib. Nah, tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada rencana asesmen di awal dan juga di akhir pembelajaran. Terus ada langkah-langkah pembelajarannya dan media pembelajaran apa yang digunakan pada saat itu. Terus komponen khususnya yaitu informasi umum. Informasi umum ini seperti nama sekolah, siapa yang membuat modulnya, CP-nya apa. Nah, itu masuk ke informasi umum. Terus tujuan modul. Tujuan modul dibuat untuk apa? Terus rancangan penggunaannya, medianya di situ juga ada, sarana prasarana apa yang digunakan. Selanjutnya di dalam modul ini juga terkandung materi ajar. Langsung ada materi ajarnya, asesmen, dan juga referensi ataupun daftar pustaka. Nah, semua komponen ini harus ada di dalam komponen modul ajar. Nah, oke, itu penyampaian materi dari kakak. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke melihat bagaimana membuat modul lagi ya. Oke. Coba dibuka slide apa modul ajar. Nah, ini kemarin adalah modul kakak pada saat uji kinerja di PPG kemarin. Nah, kakak mengajar di kelas fase F. Nah, fase F ini tadi kan setara dengan kelas 11, 12. Nah, kakak mengajar di kelas 11-nya waktu itu. Pada bab pola keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia. Nah, kita lihat. Nah, tadi komponen modul kan ada identitas. Nah, di sini ada identitas kakak, yaitu penyusun Nintri Junia. Itu waktu itu kakak PPL-nya di SMA 13 Padang. Mata pelajaran geografi, fase kelas atau kelas. Nah, itu fase F, setara dengan kelas 11. Nah, tahun pelajarannya 2023-2024. Nah, domain CP-nya yaitu pola keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia. Elemennya adanya pemahaman konsep
dan alokasi waktunya satu pertemuan 2 kali 45 menit. Nah, ini dia. Yang dulu mungkin kita mengetahui bahwasannya kita mengambil membuat tujuan pembelajaran itu atau materi dalam pembelajaran itu pada silabus di kurikulum sebelumnya, tetapi di dalam Kumer tidak diambil lagi berdasarkan itu, tetapi diambil berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini di mana kita dapat? Sudah dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Tadi sudah kakak kirimkan juga ya. Coba buka yang peraturan itu dulu. Oke Kak, bentar ya. Peraturan ya Bu Nintri? Oh, belum di-share kayaknya Bu Di Nintri. capaian file capaian pembelajaran Bu ada. Yang di file Ya. ya, gimana ya? Dia di bahan yang terpisah. Oh, iya Bu, terpisah dia Bu. Namanya apa Nintri? Capaian pembelajaran. Oh, belum masuk itu. Yang dikirimkan Yang 3. satu Oh, ini ya. Oh, yang ini bukan peraturan dari yang iya yang terakhir coba Bu. Atau yang pertama tadi malam yang terkirim tidak salah Bu. Iya, ini sih. Oh, gue cek dulu ya. Izin Kak, yang ini Kak. Oh, tidak yang ini Zai, yang satunya lagi. Oh, Oh, belum ada Bu Nintri. Atau bisa Bu Nintri yang yang Permendikbudristek nomor 008 ya? Bisa Bu. Share screen dari Bu Nintri saja. Oke. Capaian pembelajaran. Nah, sudah nampak? nampak Bu. Nah, ini dia ya capaian pembelajaran mata pelajaran geografi di SMA, MA, dan program paket C. Nah, kita dulu kan membuat silabusnya itu sendiri, guru. Kalau sekarang kita tidak gitu lagi. Materi ataupun capaian pembelajarannya itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita tinggal mengambil di sini.
Oh, mohon maaf Bu Nintri, baiknya sumbernya ini kita sebutkan ke adik-adik ya. Jadi adik-adiknya bisa langsung download. Kalau nggak salah ini sumbernya Permendikbudristek nomor 008 Iya, ya. iya nanti bisa dikirimkan juga ke adik-adik, Bu. Oke, siap. Nah, tadi di SMA Kak bilang kan ada 2 fase. Ada fase E itu setara dengan kelas 10 dan fase F itu setara dengan kelas 11 dan kelas 12. Nah, di fase E ini itu pada domain CP-nya atau capaian pembelajarannya itu kalau Kakak bilang CP itu berarti capaian pembelajaran ya. Oke, Bu. Nah, Oke, Bu. oke. Iya, Bu. Nah, capaian pembelajarannya pada fase E ini itu konsep dasar ilmu geografi, ada peta atau penginderaan jauh dan JIS, penelitian geografi dan fenomena geosfer. Nah, peserta didik harus menyelesaikan atau menuntaskan beberapa capaian pembelajaran ini untuk bisa naik ke fase selanjutnya, ke fase F. Nah, di fase F nanti ada lagi dia. Nah, ini di fase F. Di fase F itu domain CP-nya tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan serta kerjasama antar wilayah. Nah, itu merupakan kalau kita bilang dulu itu KD ya, ada istilah KD di dalam silabus dulu kan. Nah, kalau sekarang itu tidak ada istilah KD lagi, tetapi dengan istilah capaian pembelajaran. Nah, satu capaian pembelajaran ini, satu elemen capaian pembelajaran itu terdapat banyak konten. Nah, konten di dalam istilah KUMER, materi di dalam istilah kurikulum 13 dulu. Nah, kalau di KUMER itu dikenal dengan istilah konten. Kita ambil yang contoh pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Kita ambil domain CP-nya ini ya. Nah, di dalam KUMER juga dikenal ada 2 elemen. Apa itu elemennya? Yaitu keterampilan proses dan pemahaman konsep. Jadi kita sebagai guru juga harus menyesuaikan apakah kontennya itu atau materinya itu tentang konsepkah atau tentang keterampilan proses. Nah, kita nanti akan memilih di sini ya. Nah, tinggal ambil ini. Kalau mau ngambil yang materinya tentang keterampilan proses, kita harus mengambil yang bagian keterampilan proses. Berarti di situ nanti dituntut peserta didik itu harus membuat suatu produk biasanya ya. Kalau kita mengambil elemen keterampilan proses, berarti harus ada produk yang dihasilkan. Tapi kalau pemahaman konsep, itu kita akan menyelesaikan permasalahan secara berpikir kritis. Kita ambil contoh di domain CP-nya tentang pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Coba pindah lagi ke modul ajar.
Coba Zai modul ajarnya tadi. Nah, ini capaian pembelajarannya yang diambil dari Permendikbud tadi ya. Nah, kita pindahkan jika kita mau mengambil di fase F, jadi kita ambil yang peraturan Permendikbudnya tadi di capaian yang bagian F. Nah, di sini tadi kan ada mengembangkan pertanyaan tentang, jadi di sini pada akhir fase F itu kunci kata-katanya, pada akhir fase F, peserta didik mampu mengembangkan pertanyaan tentang karakteristik wilayah dan aktivitas tertentu akibat perubahan fisik dan sosial berupa posisi strategis, pola keanekaragaman hayati, Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan, serta kerjasama antar wilayah. Kita di dalam modul harus memasukkan CP, jadi masukkan CP semuanya. Tetapi di domain CP-nya di bagian atas dekat identitas, di situ kita pilih kita mengambil tentang domain CP yang apa. Kalau di sini kakak mengambil domain CP tentang pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Nah, menurunkan setelah didapatnya capaian pembelajaran, kita turunkan di dalam tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran sama seperti di kurikulum sebelumnya, tujuan pembelajaran tetap sama ya, tidak ada bedanya. Di sini KD yang hanya berbeda dibilang CP atau capaian pembelajaran. Nah, kalau kakak kemarin tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis potensi dan persebaran. Nah, serta mampu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata, perkebunan, dan pertanian. Coba lanjut. Nah, di dalam modul kita juga membuat model apa yang mau kita gunain sama dengan perangkat sebelumnya atau RPP ya. Di RPP kan modelnya juga kita tentuin kan? Di RPP modelnya kita tentuin dan di modul ini kita juga menentukan apa modelnya, apa metodenya, apa pendekatan yang digunakan. Nah, kalau kakak di sini pendekatannya yaitu pendekatan teaching at the direct level. Nah, dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua pembelajaran ini, pendekatan ini kakak ketahui pada saat kuliah PPG dulu. Bahwasannya kita sekarang mengelompokkan peserta didik itu, yang dulu kan dikelompokkan sembarang tunjuk atau kita pilih ini. Sekarang rupanya tidak seperti itu. Kita itu bisa mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan tingkat kemampuannya. Nanti akan kita laksanakan dulu tes awal namanya. Nah, berdasarkan tingkat itu, kita kelompokkan peserta didik. Peserta didik yang memiliki pengetahuan yang tinggi, kita kelompokkan sesama yang tinggi. Sedangkan yang sedang kita kelompokkan sesama yang sedang. Dan yang kurang kita kelompokkan pula sesama dia. Nah, jadi nanti perhatian kita berbeda-beda di setiap kelompoknya. Kepada peserta yang didik yang kurang, itu kita harus memberikan perhatian yang ekstra. Karena apa? Karena kan mereka kurang. Jadi kita harus
memberikan materi tambahan juga bisa seperti itu. Sedangkan untuk yang tinggi tadi, kita angsur-angsur memberikan mereka itu pembelajaran mandiri. Kita hanya sebagai fasilitator tadi itu tepat sekali jika kemampuan siswanya itu tinggi. Nah, jadi lebih bagus jika mengelompokkan siswa itu menggunakan pendekatan teaching at the level sesuai dengan pengelompokan kemampuannya. Terus kakak juga menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita kelompokkan dia dalam membuat konten itu, kita bedakan. Ada siswa yang mau membuat produk PPT misalnya, boleh membuat produk PPT. Ada yang membuat produk video, itu boleh juga. Tidak harus sama semuanya ya, harus diberikan produk yang berbeda-beda. Suruhlah siswa itu memilih mau produk yang mana. Nah, itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Terus modal yang kakak gunakan waktu itu problem based learning dan window shopping. Nah, problem based learning itu kakak gunakan karena tadi tengah menyelesaikan tentang pemahaman konsep. Ada tadi ya pemahaman konsep di dalam dekat Permendikbud tadi. Dan window shopping kakak gunakan pada saat presentasi. Nah, pada saat presentasi. Terus adapun metodenya ada metode diskusi dan juga tanya jawab. Nah, pendahuluannya sama seperti pembelajaran yang biasa. Jadi di kegiatan pendahuluan pasti ada berdoa, mengucapkan salam, memeriksa kehadiran. Itu kita sebagai guru harus terstruktur ya, terstruktur melakukan itu sehingga nanti dia jadi terarah semuanya. Terus kita sebagai guru menyampaikan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran pada saat itu apa. Jadi kita di depan kelas itu harus menyampaikan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran serta kita itu mengulang kembali materi sebelumnya. Terus guru memberikan asesmen awal kepada peserta didik untuk menentukan kemampuan peserta didik dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, ini juga pembeda Kumer dengan kurikulum sebelumnya, yang mana di Kumer ini kita harus terintegrasi dengan teknologi. Kalau bisa, gunakanlah, apalagi sekarang mungkin kalau di Pekanbaru ya sudah boleh membawa handphone kan. Jadi nanti pembelajaran pada saat kuis itu jangan lakukan kuis yang seperti biasanya lagi, yang tulis, mencatat seperti itu. Tidak, jangan seperti itu. Gunakanlah kuis yang berbasis teknologi. Karena apa nanti? Karena kan anak-anak sekarang itu mereka sangat suka dengan teknologi, khususnya HP ya. Khususnya HP, jadi gunakanlah nanti baik materi ajarnya, medianya, itu yang berbasis teknologi. Terus setelah didapatkan hasil, setelah melaksanakan siswa itu kuis tadi atau tes awal tadi, itu kelompokkanlah siswanya berdasarkan tingkat kemampuan yang sudah kakak bilang sebelumnya. Jadi kita beri mereka permasalahan, terus nanti mereka kita bantu menyelesaikan itu di dalam kegiatan, masuk ke dalam kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, itu inti dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada saat itu. Boleh pertama kita menampilkan video dulu sebagai pemantik, atau kita boleh menampilkan poster atau media-media lainnya. Tapi kalau menurut kakak itu video ditampilkan di awal, apalagi di jam siang ya, itu sangat bagus. Karena apa? Itu kan bisa merefreshing pemikiran dari peserta didik yang sudah jenuh, capek. Jadi bawa mereka dulu menonton gitu, seperti itu. Terus
di kegiatan pemberian rangsangan itu tadi kakak memberikan video dan suruh mereka mengemukakan pendapatnya tentang video yang telah ditonton. Dalam selanjutnya, pada sintak selanjutnya, kakak membagi mereka sesuai dengan kelompok tadi kita bagi. Kelompoknya dibagi ada 6 kelompok semisalnya yang apa kan yang sesuai dengan kemampuan tetap berdasarkan hasilnya tadi. Jadi dibagi materinya atau kontennya itu berbeda-beda di setiap peserta di setiap kelompoknya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, setelah diberikan permasalahan pada sintak selanjutnya, sintak yang ketiga itu data collection atau mengumpulkan data. Pada saat ini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik mau mencari sumbernya dari buku, mau mencari sumbernya melalui internet, itu diperbolehkan ya. Apalagi di dalam Kumer sekarang diperbolehkan menggunakan internet atau memakai handphone. Terus pada sintak selanjutnya itu ada data processing atau pengelolaan data. Nah, kelompok tadi akan berdiskusi tentang permasalahan atau konten yang telah kita berikan tadi. Terus menuliskan hasil diskusinya itu kalau karena kakak memakai model pembelajaran Windows Shopping tadi, jadi kakak suruh anak-anak itu untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam kertas karton yang sudah disediakan. Nah, tugasnya itu boleh berbentuk peta konsep, poster, dan infografis. Nah, kita sebagai guru memberikan opsi kepada mereka mau pilih yang mana. Dan mereka yang memilih mau yang mana. Tetapi kita memberikan opsi. Nah, setelah itu adanya verification atau pembuktian. Nah, di pembuktian ini, di situ mereka akan presentasi. Nah, presentasi dalam modul ajar kakak ini digunakan dengan cara menggunakan model Windows Shopping atau dipajangkan karton-karton yang telah mereka buat tadi di depan dan ada yang menjaga kertas kartonnya, ada yang menjelaskan materi di depan nanti dan kelompok lain berdatangan atau mendatangi kelompok yang ada di depan. Terus menarik kesimpulan itu di sintak terakhir ya. Menarik kesimpulan setelah tadi pembuktian. Nah, guru bersama peserta didik menyimpulkan dan memberikan penguatan hasil diskusi. Nah, pada saat inilah kita sebagai guru memberikan penguatan juga pada materi yang telah dilaksanakan pada saat itu. Nah, lanjut kepada kegiatan penutupnya. Kegiatan penutup kita bisa melaksanakan tes formatif tadi berupa penilaian diri ataupun penilaian teman sejawat. Terus lanjut ke bawah. Nah, di dalam modul juga ada media. Media apa yang kita gunakan? Perlu diingat, media yang harus digunakan itu harus sesuai dengan materi pada hari itu ya, karena tidak semua media yang sesuai dengan materi kita pada hari itu harus disesuaikan. Media yang kakak gunakan pada saat itu berupa video tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Dan di sini ada barcode kuis menggunakan aplikasi WordWall tadi. Terus ada alat pembelajaran berupa laptop, proyektor, speaker, alat-alat tulis, kertas karton yang dibawa oleh siswanya. Terus sumber pembelajarannya ada buku yang diambil dari pustaka. Nah, itu juga bisa kita jadikan bahan acuan sebagai sumber pembelajaran. Terus lanjut.
Nah, kita masuk ke asesmen atau penilaian. Nah, tadi juga ada di dalam modul ini kita juga membuat LKPD. Nah, penilaian dan LKPD-nya itu dalam satu file semuanya sekarang ya. Jadi kalau di sini ini kakak menggunakan lembar penilaian penugasan LKPD-nya seperti ini format penilaiannya. Terus untuk penilaian tes tertulisnya itu berupa pilihan ganda tes di awal tadi ya itu pilihan ganda esai maksudnya. Nah, pilihannya esai jadi nanti peserta didik akan menjawab terus kita harus membuat butir pertanyaannya dan berapa bobot nilai dalam satu pertanyaan tersebut. Nanti bisa langsung dikalikan berapa jumlah hasil atau nilai yang diketahui yang didapat siswa. Lanjut. Nah, ini ada penilaian formatif berupa penilaian diri sendiri. Nah, ini masih masuk kepada penilaian untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Ini yang mengisi itu boleh anaknya langsung kita suruh ya, kita printkan. Nanti mereka yang memilih mau skor berapa. Ini skala Likert ini dipakai. Ada juga penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini kita sebagai guru yang mengisinya nanti. Lanjut ke bawah. Dan di sini juga ada penilaian keterampilan, juga kita yang mengisi. Ini dia keterangannya. Lanjut. Nah, di dalam, kalau dulu di dalam perangkat pembelajaran atau RPP, tidak ada materi ajarnya ya. Kalau sekarang itu sudah masuk materi ajarnya sekalian. Karena kakak waktu itu mengambil tentang materi sumber daya alam, jadi diambillah materi itu, dimasukkan materinya ke dalam modul yang mau kita buat. Lanjut ke bawah. Masih materi terus, sampai ke bawah. Terus. Nah, kita juga membuat lembar kerja peserta didik, LKPD-nya. LKPD peserta didik itu juga harus ada di dalam modul, kita masukkan di dalam satu file modul. Dan di bawah lagi. Terus sampai habis. Nah, di akhir dari modul itu kita membuat daftar pustakanya. Sumber mana yang kita gunakan untuk di dalam materi tadi. Nah, sumber mana yang kita gunakan, masukkan sumbernya, mana referensinya ya. Nah, itu adalah penutup dari modul. Oke, itu tadi modul. Sekarang kita pindah ke alur tujuan pembelajaran. Coba Zai, tolong bukakan yang alur tujuan pembelajaran. Oke Kak, bentar Kak. Yang ini Kak. Nah, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini pada fase E. Di fase E itu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran berdasarkan CP. CP tadi kan capaian pembelajaran. Ini yang di bagian fase E.
Fase E pada materi awalnya itu atau kontennya itu ada konsep dasar ilmu geografi, ada tentang peta, dan juga ada tentang JIS, pemetaan dan yang lain-lainnya. Nah, pertama untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini, kita harus melihat dulu apakah dia itu tentang konsep atau tentang keterampilan proses kontennya itu. Kalau tentang seperti sejarah, konsep, objek material, nah itu biasanya merupakan materi atau konten tentang pemahaman konsep. Jadi kata kunci yang harus kita gunakan dalam tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi. Nah, itu kita bisa bilang mengidentifikasi itu adalah kata kuncinya secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi. Terus peserta didik mampu memahami secara keruangan tentang konsep dasar geografi, serta mampu menganalisa atau menganalisis secara keruangan tentang konsep dasar geografi. Kalau di materi tentang di capaian pembelajaran yang tentang konsep dasar ilmu geografi, itu kebanyakan domain CP-nya itu tentang pemahaman konsep, belum keterampilan proses. Tetapi kalau di bagian CP tentang pemetaan itu sudah masuk banyak materi atau konten tentang keterampilan proses. Nah, kalau yang di bagian peta itu tujuan pembelajarannya kalau yang masih tentang konsep atau materi itu kita bisa menggunakan kata kuncinya mengidentifikasi serta mampu memahami secara keruangan dan menganalisa keruangannya tadi. Nah, ini masih tentang peta yang masih dasar. Dan kita masukkan juga dimensi profil pelajar Pancasilanya tadi. Profil pelajar Pancasila itu aplikasi ataupun implementasinya itu bisa kita masukkan di dalam RPP seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, itu berdoa merupakan bagian dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi berdoa harus kita laksanakan dahulu. Karena apa? Karena itu merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Terus bisa berkebenekaan global, bergotong royong. Nah, bergotong royong ini itu aplikasi ataupun implementasinya bisa dalam melakukan pembelajaran kelompok. Jadi peserta didik itu nanti bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan secara berkelompok. Mandiri di sini itu mereka mencari sumber sendiri. Tadi kita hanya memberikan konten ataupun materi ke mereka yang menggali lebih dalam materi itu sendiri, mencari sumbernya. Terus bernalar kritis dan kreatif, ini mereka membuat seperti yang kakak tadi di dalam produk karton itu mereka membuat sekreatif mungkin. Apa yang bisa mereka buat sekreatif mungkin. Itu masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kurang lebih seperti ini untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Itu kalau dilihat alur tujuan pembelajaran ini sama dengan silabus di kurikulum 13 dulu. Nah, kurang lebih sama, tetapi pembedanya ada bagian dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, di situ yang membedakan KUMER ini dengan kurikulum sebelumnya. Oke, mungkin penyampaian materi dari kakak sudah panjang lebar kali ya. Jadi cukup sampai di sini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih Kak Nintri. Selanjutnya sesi Ya. tanya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, apa ya Iya. tadi sama kakak tadi? Oke, sekarang boleh nih teman-teman semua nanya ke Kak Nintri selagi Kak Nintrinya masih kosong ya Kak ya. Iya. Silakan ada yang ingin bertanya. Silakan kalau mau bertanya ada yang tidak paham atau mungkin masih malu nanti di belakang via chat bisa juga tanya sama kakak ya. Sekarang langsung malah bagus. Silakan Nur Hafiza, tapi mungkin suaranya bisa dibesarkan lagi. Bertanya kepada Kak tadi, kakak menjelaskan kalau kakak menggunakan pendekatan seeking at the right level. Apa dek, tolong besarkan suaranya, kakak tidak dengar. Oh, oke Kak. Tadi kakak menjelaskan kalau kakak menggunakan pendekatan teaching at the right level. Nah, itu kakak bilang tadi kakak membagi kelompoknya berdasarkan yang pintar, kemudian yang sedang-sedang dan yang kurang. Apakah, pertanyaan saya, apakah tidak ada kesenjangan atau keirian dari teman-temannya? Maksudnya kayak kok mereka sama yang pintar-pintar kayak gitu, kok kita sama yang kurang-kurang gitu. Mungkin hanya itu aja pertanyaan dari saya Kak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nur Hafiza. Mungkin yang pintar makin pintar gitu ya, yang kurang makin kurang gitu. Oke Kak, mau dijawab dulu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dijawab langsung boleh juga. Oke, langsung aja Kak jawab pertanyaan si Nur Hafiza. Iya, siapa namanya tadi? Nur Hafiza? Ya, Bagus Kak. sekali pertanyaannya ya, Dek. Seperti ini, kalau di dalam Kumer, dulu di dalam kurikulum sebelumnya, siswa ini harus mencapai KKM. Ada kan seperti itu kan, jika tak mencapai KKM, dia tidak naik kelas, dan lain-lain sebagainya. Kalau di dalam Kumer, tidak seperti itu lagi. Karena apa? Sekarang ini, dia itu dititik beratkan harus lebih pintar dari dia sebelumnya. Harus lebih pintar dari dia sebelumnya. Semisalnya contohnya dulu dia belum tahu tentang materi ini, belum bisa menjelaskan definisi ini. Tetapi di Kumer ini dia sudah bisa, ibaratnya kan cuma dia saja yang bisa, hanya bisa menjelaskan, yang sebelumnya belum bisa menjelaskan, sekarang sudah bisa. Nah, itu yang diinginkan oleh Kumer, tidak harus tuntas secara penilaian gitu. Nah, di dalam pertanyaan adik tadi, apakah tidak ada kesenjangan karena dikelompokkan berdasarkan ini? Tujuan dari pengelompokan itu supaya guru apa? Supaya guru bisa memberikan perhatian lebih kepada mereka yang kurang tadi, Kalau di dalam pembelajaran ada anak pintar, ada anak yang tidak pintar, tidak kita kelompokkan, anak yang kurang pintar itu pasti akan kalah dengan anak yang pintar itu, karena pasti mereka yang selalu menjawab, mereka yang selalu memberikan pertanyaan gitu kan biasanya. Tetapi mereka yang tidak paham tadi pasti mereka biasanya itu terdiam, berkecil hati, diam aja mereka. Ditanya sudah paham, sudah, biasanya seperti itu. Tetapi karena adanya pengelompokan ini, kita jadi salah satunya sebagai guru jadi tahu kemana ekstra kita harus mengajar. Berarti ke anak yang kurang kan? Nah, kita pusatkan perhatian, lebihkan perhatian ke mereka.
Nah, itu salah satunya. Terus, apakah ada mereka yang merasa iri hati atau berkecil hati sejauh kakak mengajar di apa namanya tuh di dalam proses pembelajaran itu belum kakak temui peserta didik yang berkecil hati tadi. Karena apa? Karena kan kita guru yang melakukan penilaiannya, kita tidak menyebutkan ke mereka ini kalian kelompoknya sesama rendah nih, yang tidak pandai ini, tidak seperti itu. Jadi hanya kita yang mengetahui, oh ini kelompok anak yang kurang paham. Jadi kan mereka tidak tahu gitu ya, apakah mereka itu dikelompokkan sesama tidak tahu gitu. Tetapi hanya kita sebagai guru, karena kita yang melakukan penilaian, kita yang mengelompokkan, jadi peserta didik itu tidak tahu kalau kita mengelompokkan mereka sesama kurang, sehingga kejadian yang seperti mereka iri hati, bersedih hati, dan lain-lain sebagainya itu belum kakak temui ya selama ini. Dan di sekolah sini juga belum. Oke, itu mungkin jawaban dari kakak ya. Baik, bagaimana Narfiza? Apakah sudah paham Narfiza? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama Nur Hafizah. Oke, mungkin ada lagi nih yang mau bertanya, silakan. Mungkin sedikit ingin bertanya kepada kakak selaku sumber kita pada hari ini, boleh kak? Silakan. Jadi begini kak, di saat mungkin kami telah terjun langsung ke dunia pendidikan nanti, mungkin yang sangat diharapkan yaitu siswa itu mampu di dalam berpikir kreatif dan Ya, kritis. betul. Jadi saya ingin menanyakan kak mengenai seandainya siswa yang kita temukan di dalam dunia pendidikan, ketika dia mengungkapkan suatu gagasan kak, akan tetapi gagasan tersebut tidak berdasarkan konten yang ada di dalam buku gitu. Jadi bagaimana cara kita menentukan patokan dari sebuah gagasan tersebut sehingga tercapai capaian pembelajaran yang akan kita tujukan kepada siswa tersebut. Mohon tanggapan kak. Sekian, terima kasih. Oke, bisa diulang pertanyaannya lebih singkat deh, soalnya putus-putus tadi. Mungkin lebih singkatnya sih kak, adakah patokan-patokan tertentu kepada siswa di dalam menjawab atau mengungkapkan suatu gagasan mengenai suatu permasalahan gitu, tetapi permasalahan tersebut tidak berdasarkan konteks yang ada di pelajaran, berdasarkan pengalaman nyatanya gitu yang ia ungkapkan. Bagaimana patokan kita menentukan hal tersebut kak? Kalau di dalam semisalnya kita belajar tentang mata pelajaran geografi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mungkin dia bisa menambahkan gagasan dia. Boleh dia menambahkan gagasan dia, tetapi masih berhubungan dengan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Kita tidak boleh keluar dari tujuan ataupun capaian pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari itu. Karena apa? Karena pada dasarnya kita harus mencapai tujuan pembelajaran pada saat satu pertemuan itu. Tidak hanya satu pertemuan, boleh beberapa, tetapi harus mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan jika ada peserta didik yang seperti itu mengungkapkan gagasan? Kadang kan dia bisa materinya ya, bisa seperti itu kan. Kita sebagai guru bisa langsung langsung men-skip, langsung apakah ini sudah di awal pembelajaran itu gunanya tadi kita menyebutkan apa materi kita, ruang lingkupnya tentang apa, itu di awal, makanya kita harus menjelaskan sebelum memulai kegiatan inti. Nah, jika ada kejadian seperti itu, dari materi gitu ya, jadi kita bisa sebagai guru bukan istilah katanya, dengarkan dulu dia, karena apa? Karena kan dia sedang berbicara ya. Tetapi jika sudah melenceng, kita bisa membentulkan kemana arah dia menyebutkan gagasannya tentang apa gitu ya. Kita sebagai guru bisa meluruskan gitu, luruskan dia yang melenceng tadi itu.
Itu kalau dari kakak ya, kalau seperti itu. Tapi kita tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran ataupun konten yang ada pada hari itu. Intinya itu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Syafiza, apakah sudah paham? Baik, terima kasih kepada kakak. Insya Allah bisa dipahami. Saya kembalikan Sama-sama. kepada Silvi. Oke, nah teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini? Tidak adakah yang ingin bertanya sama kakak atau bertanya tentang PPG? Itu kan penting untuk adik-adik nanti setelah tamat. Kakak mau bercerita itu apakah boleh? Sangat boleh, Kak. Boleh Kak. Sangat boleh, Kakak. Nah, ya kakak memang sengaja belum bercerita tentang PPG ya. Kita selesaikan dulu karena apa kita ada di pertemuan ini ya. Karena kan tadi karena ingin beda kurikulum ya, beda kurikulum dan kita sudah beda modul di kurikulum Merdeka dan kita sudah melaksanakan. Nah, sekarang kakak ingin bercerita sedikit tentang PPG. Sekarang adik-adik sudah semester berapa? 6 ya? Iya Ya, Kak. Kak. Iya kan? Iya, kalau tidak salah dulu sempat bertemu dengan kakak di kampus kan. Ini ada beberapa wajah yang kakak masih ingat ini, masih ingat sampai sekarang. Nah, oke. Jika nanti adik-adik sudah tamat di Winsuska Riau, segerakan saja tamatnya ya, nggak usah dilambat-lambatin, cepat aja, cepat tamat, cepat selesai beban orang tua. Nah, itu salah satunya. Setelah tamat, jika memang karena kita guru, tentu berkarir di guru kan. Kadang ada beberapa mahasiswa itu ya, dia sudah mengambil jurusan keguruan, nanti setelah tamat tidak mau jadi guru. Nah, itu macam mana itu dipertanyakan pula kan. Tetapi kan kita di sini semuanya mau menjadi guru kan. Nah, ya, oke, alhamdulillah kalau macam itu. Nah, sedikit kakak berbagi tentang PPG ini. Dahulu kakak tahu PPG ini dari ibu kita, Ibu Dewi Ramadan. Terima kasih Bu, karena Iya, Ibu Bu. Nintri bisa ikut PPG. Nah, dari Ibu dulu yang menceritakan bagaimana PPG itu alurnya, jadi kakak tahu lah. Dan pas kakak tamat, ada pembukaan PPG oleh pemerintah Kemendikbud ya, ada PPG prajabatan untuk mahasiswa yang telah tamat dari S1-nya dan ada PPG dalam jabatan namanya yang itu untuk guru-guru yang sudah mengajar, yang sudah masuk Dapodik. Nah, untuk kita mahasiswa yang sudah tamat bisa ikut PPG, tapi sekarang ini sepertinya sudah tidak ada lagi PPG yang jurusan geografi. Kemungkinan nanti sudah beberapa periode ini tidak ada ya. Mana tahu nanti di periode adik-adik semua ada kan? Semoga ada yang geografi lagi. Terus syarat yang pertama masuk PPG itu IPK tidak boleh kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3 itu tidak bisa ya. Jadi dari sekarang naikkan terus IPK-nya kalau masih kurang dari 3. Masih ada kan 2 semester lagi itu untuk menaikkan. Terus kita akreditasi jurusan kita sudah B ya, berarti itu sudah bisa, dia minimal B kata di syarat pemerintahnya. Terus kenapa mengambil PPG? Itu tepat pertanyaannya. Iya kan? Kenapa harus mengambil PPG? Kenapa nggak honor aja, Kak? Ada 2 opsi ibaratnya, honor K atau PPGK. Jika ada yang bertanya kepada kakak seperti itu, kakak lebih menyuruh adik-adik semua PPG lah 1 tahun. Karena apa? Jika ingin memang berkarir di guru, nak cepat jadi lulus P3K, PPG itulah jawabannya. Karena apa? Nanti kita mendapatkan sertifikat pendidik. Mendapatkan sertifikat pendidik, jika ikut tes P3K, kita sudah mendapatkan nilai
450, afirmasi 100% dalam bahasa apanya ya. Sudah mendapatkan nilai 100% kita tuh untuk lulus, sudah yakin 100% diluluskan. Karena apa? Karena secara kompetensinya kita sudah memiliki kompetensi pendidik, sudah mendapatkan sertifikat pendidiknya. Jadi mendapatkan nilai afirmasi 100%. Jadi pada saat melaksanakan seleksi P3K, lulus seleksi administrasi, ikut tesnya, sembarang saja jawab ibaratnya dalam bahasa kasarnya ya. Yang jelas sudah absen, sudah pasti dapat nilai 100% itu. Sudah pasti dapat nilai 450. Nah, jadi itu jika ada nanti peluang pembukaan PPG lagi di tahun depan berarti ya, di tahun depan itu ikut saja. Karena apa? Pertama, biayanya digratiskan oleh pemerintah. Biaya digratiskan itu UKT-nya 8.500.000 itu digratiskan oleh pemerintah selama 2 semester. Jadi kita hanya membayar ya biaya hidup kita saja seperti itu ya. Dan untuk tugas-tugas PPG itu tidak seperti kuliah kita yang S1 ada tugas yang hard. Kalau kakak kemarin itu sistem belajarnya pakai e-learning juga. Ada namanya aplikasi, kalau kakak SIM PKB dulu ya, tapi yang di bawah kakak itu ada aplikasi Merdeka Belajar namanya. Jadi semua tugas diupload, dimasukkan di situ saja. Jadi nanti dosen yang akan melakukan penilaiannya di situ. Itu oke alurnya. Terus untuk tahapan seleksinya ada 3. Pertama seleksi administrasi. Lulus dulu seleksi administrasi, baru bisa ikut seleksi tes substantif. Nah, di tes substantif ini itu ada 100 soal. 70 soal tentang tentang yang jurusan, 15 tentang literasi atau tentang yang bahasa Indonesia. Nah, itu literasi, dan 15 tentang yang numerisasi yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Nah, ada 100. Lulus di tes substantif, nanti kita ada seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara nanti asesor akan mewawancarai kita. Ya, dia tanya apa motivasi menjadi guru. Pastikan setiap mahasiswa pasti memiliki apa motivasinya menjadi guru. Kenapa ingin menjadi guru? Nah, itu beberapa pertanyaan nanti yang akan dilontarkan oleh asesornya. Tapi kalau jika memang adik-adik ada peluang nanti ya, ikut saja PPG. Karena apa? Cepat nanti adik-adik akan lulus P3K insya Allah. Tunggu saja pembukaan P3K-nya, dapat cerdik, dah ikut langsung insya Allah lulus itu. Oke, itu sedikit penjelasan PPG dari kakak. Baik, menarik sekali ya Kak ya PPG Ya. ini. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya mengenai seputar PPG atau Kumer ini ya Kak ya? Ya, boleh. Modul ajar atau PPG itu boleh bertanya. Kita sharing di sini berbagi ya. Izin bertanya, Kak. Ya, Nur Hafizah. Izin nanya soal PPG, Kak. Nah, Kakak boleh. bilang PPG itu 2 semester. Itu memang minimal 2 semester atau memang maksimalnya 2 semester, Kak? Dan untuk biaya per semester tadi, kalau nggak salah Kakak bilang itu gratis atau apa tadi, Kak?
Ya, oke. Itu aja. Terima kasih, Kak. Ya. Gini, ya betul untuk biayanya karena ini program dari pemerintah kan, yang dulunya PPG itu tidak ada gratis itu selalu membayar PPG Mandiri ya, tetapi sekarang digratiskan pemerintah. UKT-nya ya, UKT-nya 8.500.000 itu 2 semester selalu digratiskan pemerintah. Maksimal kuliah PPG Prajabatan ini memang 1 tahun atau 2 semester. Tetapi 1 semester itu sama dengan 1 semester kita di perkuliahan S1, itu 4 bulan atau 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan di semester 1, 16 kali pertemuan di semester 2. Terus nanti model perkuliahannya itu yang berbeda dengan perkuliahan S1. Kalau di semester 1 itu model perkuliahannya seminggu itu kita di kampus khusus belajar tentang materi-materi kita di kampus, dan 1 minggu kita di sekolah melaksanakan PPL. Nah, selama PPG ini kita melaksanakan PPL itu 1 tahun, memang 2 semester ya, berbeda dengan PPL di S1 yang hanya 3 bulan kurang lebih ya. Tapi kalau di PPG ini memang selama 2 semester itu kita melaksanakan PPL. Tetapi PPL di semester 2 itu berbeda dengan model PPL di semester 1. Di PPL semester 2 itu kita di sekolahnya Senin sampai Jumat setiap minggu, dan hari Sabtu cuma 1 hari kita yang belajar di kampus. Yang tadi di semester 1 seminggu di kampus, seminggu di PPL, sedangkan di semester 2 full di sekolah, full PPL-nya dari Senin sampai Jumat, sedangkan 1 hari di hari Sabtu itu belajar di kampus. Seperti itu biasa. Baik. Bagaimana Nurfiza? Apakah ada ingin ditanya lagi? Mungkin cukup hanya itu yang ditanyakan. Sekian, terima kasih. Baik. Nah, teman-teman, kita buka 1 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau semuanya kira-kira udah ngerti nih, atau mungkin nanti masih malu-malu, mungkin nanti tanyanya ke Kak Nintrinya secara pribadi aja ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Bu Dewi lagi, kepada Ibu, silakan. Oke, terima kasih Silvi dan panitia. Kita berikan aplaus untuk Kak Nintri, Ibu Nintri Junia, SPDGR yang telah memberikan motivasi, nasihat, dan ilmunya untuk rekan-rekan semua ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Salah satu mahasiswa terbaik dari Pendidikan Geografi Universitas Riau. Oke, terima kasih Kak Nintri atas sharing ilmu pengetahuannya. Sebenarnya ini materi PPG yang rekan-rekan dapatkan ini dari Ibu Nintri. Kalau misalnya mau workshop, ngadain workshop mahal sebenarnya ini gitu loh. Nah, alhamdulillah Kak Nintri senantiasa mau berbagi dengan rekan-rekan, mengingat rekan-rekan adik-adik junior yang dicintai gitu ya Kak Nintri. Iya, betul. Berharap
kita sama-sama sukses nanti mengikuti langkahnya Kak Nindri di jenjang pendidikan guru itu harus sampai ke tingkat profesi. Nah, menjadi ASN insya Allah PJK dalam waktu 2 tahun ke depan. Kalau sekarang semester 6, semester 8, tamat. Jangan semester 8 ya, semester 7,5 tuh udah harus bisa mendapatkan ijazah, lanjut PPG, dan bisa menjadi guru ASN insya Allah seperti itu. Jadi harapannya ini rekan-rekan, apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Nindri akan menjadi produk akhir perkuliahan kita. Pertama kita akan merumuskan cara menyusun modul yang telah disebutkan Ibu Nindri tadi. Nanti di perkuliahan akan Ibu kirimkan juga lampiran-lampiran Permendikbud nomor 56, gitu ya Kak Nindri ya. Kemudian Permendikbud 008 tentang Sumer gitu ya. Kemudian bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi tadi udah disimak penjelasan oleh Ibu Nintri cara membuatnya ya. Jadi gambaran produk yang akan rekan-rekan buat di akhir semester nanti, yang akan dikumpulkan di akhir semester nanti ada 3 poin besar ya. Pertama kita bikin modul, kemudian merumuskan APP-nya itu 1 bagian juga. Kemudian di akhir modul ada LKPD. Asesmennya bagaimana membuat lembar kerja peserta didik sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek ya, Permendikbudristek nomor 008 pos nomor 56 seperti itu. Jadi simpulannya kalau di kurikulum Merdeka Belajar dengan yang sebelumnya K13 dan KTP hampir sama sebenarnya, tapi namanya yang berubah. Rekan-rekan dulu di SMA mungkin dengarnya KI, KD. Kalau KI itu sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya CP, capaian pembelajaran, dulu kompetensi inti. Nah, dulu ada KD di dalam Permendikbudristek sebelumnya ada 4 standar proses, standar penilaian itu ada rumusan-rumusan KD-nya gitu ya. Nah, sekarang KD itu diganti dengan TP. Nah, tujuan pembelajaran gitu. Jadi dulu kelas 9, kelas 10, kelas 11, 12. Sekarang fase ya. Jadi jangan ragu ketika guru ngomong fase X ya, fase B, fase C. Nah, sekarang kita harus update dalam sistem pemerintahan pendidikan sekarang itu kelas itu disebut namanya fase. Dan untuk khususnya di SMA kita itu ada fase F dan E dan F ya Bu Menteri. Nah, jadi ada 2 fase seperti itu. Nah polemiknya pembelajaran geografi hari ini untuk lulusan, ini ada informasi baru sih untuk rekan-rekan. Jadi untuk jenjang pendidikan SD itu udah bisa geografi. Nah, PGSD hari ini enggak hanya saingannya hanya PGSD untuk menjadi guru sekolah dasar ya. Dulu kan rekan-rekan mungkin tahu atau ada kakaknya atau ibunya yang ngajar guru SD itu lulusannya PGSD ya. Nah, pada hari ini untuk ngajar guru SD itu enggak hanya jurusan PGSD. Ada jurusan geografi malah sekarang. Nah, jadi rentang proses kerjanya lebih luas. Bisa masuk ke SD sebagai guru kelas. Nah, bisa masuk ke SMP di guru IPS dan bisa masuk guru SMA. Seperti itu. Jadi, ayo motivasinya, semangatnya hari ini sebenarnya semester rawan ini Bu Nintri. Semester lagi malas-malesnya, semester 6 ya. Atau ada lagi galau pacaran, atau malas kuliah, atau apalah gitu. Lagi menikmati pengalaman merantau sendiri, traveling apaan gitu ya. Nah, ini semester rawan sebenarnya gitu. Tapi nggak apa, kita kembalikan motivasi rekan-rekan kembali untuk cepat tamat. Nah, dalam semester ini ada PPL ya, micro teaching. Semester 7. Ada, Bu. 7, Bu. Ada, Bu. Ya. PPL micro teaching semester berapa? Micro teaching semester ini, Bu. Semester 6 sekarang, Bu. Sekarang ya. Nah, nanti bahan dari mata kuliah PPG ini bisa digunakan untuk micro teaching. Di mata kuliah PPG rekan-rekan diampu membuatnya, mempersiapkan. Nah, di micro teaching rekan-rekan diajarkan menampilkan cara duduk yang baik, senyum yang baik, cara ngobrolnya, cara ngajakin adik-adik siswanya nanti kayak gitu ya. Di dalam PPG membuatnya. Nah, yang dibuat, yang diajarkan itu seperti ini loh. Nah, harapannya nanti antara micro teaching itu
sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Karena rekan-rekan nanti PPL-nya akan di SMA kan ya, bukan apapun. Kayak sekarang SMA udah menggunakan Kummer. Kalau dulu kelas 10 ya Kak Nintri, kelas fase E ya. Sekarang fase F juga udah Kummer ya Kak Nintri. Nah, udah jadi gunakanlah bahan ini nanti sebagai untuk menjembatani rekan-rekan untuk PPL, karena guru-guru pada hari ini itu masih bimtek soal Kummer. Nah, masih sebagian guru-guru itu masih bimbingan teknis bagaimana membuat modul. Pada tahun belakang kemarin masih bimtek. Sekarang mungkin actionnya baru 10%, 20% guru-guru yang mampu untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan sistematika di kurikulum Merdeka Belajar, membuat ATP. Kalau rekan-rekan udah expert di sini, karena kita udah mengundang narasumber yang valid ilmunya gitu ya. Valid, Ibu katakan sumber dari ini valid karena memang yang diajarkan, yang ditunjukkan tadi itu adalah UKIN-nya Ibu Nintri. Nah, tugas akhir unjuk kinerjanya Ibu Nintri untuk lulus di PPG gitu. Nah, itu tugas akhirnya. Banyak tugas ya Bu Nintri, ada videonya, ada produk tadi, video itu ada sebenarnya, tapi kita proses video itu lebih ke media pembelajaran geografi ya, itu di mata kuliah itu. Kita fokus ke persiapannya saja ya. Udah valid yang disampaikan Ibu Nengki itu. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Hafizah. Apa sih iri atau enggak ya? Nah, betul yang dikatakan Ibu Nengki. Kita enggak belak-belakan mereka ini kurang nih, kamu sini, ini enggak. Kita sebagai guru, kita ada norma dan etika menjaga hal-hal itu gitu loh. Pokoknya di dalam kelas itu kita lihat dulu dia asesmen diagnostik awalnya gitu ya. Kita nilai awalnya. Oh, ternyata ada 3 anak yang rendah, yang 10 anak yang sedang, ada 10 anak yang pintar. Oh, nah ini kita bebaskan. Nah, itulah Merdeka Belajar. Bebaskan dia sesuai minat dan bakat. Nah, seperti itu. Tanamkan karakter-karakter nilai profil Pancasila dalam pembelajaran tadi. Dari minat dan bakat ini kita bisa yang si rendah tadi ini dia minat bakatnya seperti apa agar mereka yang tadi dibilang Ibu Nintri menambah pengetahuannya dari yang tahu dan misalnya dari 10% jadi 11% aja dulu gitu. Bertahap-tahap gitu. Kita nggak harus KKM sekarang gitu. KKM enggak. Tapi mereka sudah berangsur-angsur mulai ada perkembangan untuk ke arah yang lebih bagus untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi ingat ya ini produk akhir mata kuliah. Kalau nggak dibuat nanti di nilai akhirnya nggak ada ya. Ada nanti produknya modul yang nyambung dengan LKPD, sebelum modul merumuskan ATP dulu, kemudian bikin modul. Dalam modul itu banyak tadi ada materi, ada materinya juga. Kemudian ada LKPD, ada 3 poin besar yang rekan-rekan akan kerjakan untuk semester ini proyeknya. Kemudian nanti akan dievaluasi sama profesor, evaluasi pendidikan. Nah, rekan-rekan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam penilaian akhir nanti. Seperti itu. Nah, apa yang telah disampaikan Kak Nintri tadi, motivasi dan arahan untuk mengikuti PPG itu semoga bisa ditanamkan ke diri, karena memang nggak ada yang salah jalur sebenarnya. Saya jalur Bu di pendidikan. Siapa dulu pernah ketemu ketika kita di alam panjang, saya nggak mau di geografi Bu, saya nggak mau guru, saya salah jalur ke sini Bu katanya. Saya tuh suka geografi teknis. Nah, lihat di dalam Permendikbud yang belum disesuaikan sama Ibu Nintri, tapi nanti akan di-share. Ada geografi teknis ya Bu Nintri, tadi di dalam cara merumuskan CP itu ya, teknik, geografi teknik. Nah, jadi kalau memang nggak suka di gurunya, kejarlah di bagian tekniknya gitu. Iya. Nggak ada yang salah jalur. Tapi ngomong salah jalur, geografi teknik nggak ngerti, bikin peta nggak ngerti, analisis citra nggak ngerti, itu sama aja kan, ya ngeluh ya. Ada yang salah jalur. Kalau memang mau di dunia pendidikan harus PPG. Karena memang undang-undang ASN pada hari ini untuk guru itu harus guru profesional yang dibuktikan dengan cerdik. Dibuktikan dengan cerdik. Jadi jangan lagi kalau misalnya selesai kuliah, yang sampaikan Ibu Nintri tadi, honor dulu deh gitu ya, capek kuliah. Jangan. Kalau ada kesempatan,
beasiswa seperti Ibu Nintri, ikuti belajar yang rajin, kemudian berdoa ya, minta restu orang tua, dan tanamkan niat dari awal. Ibu ketemu Ibu Nintri ini dari semester 5 metode ya Ibu Nintri dulu ya. Kita bicara tentang prospek ke depan gitu ya. Jadi jangan diundur-undur. Cara tidak mengundur itu dengan memulai hari ini menyelesaikan perkuliahan dulu. Tugasnya, skripsinya. Jangan langsung lompat ke PPG dulu sekarang. Selesaikan dulu skripsi, judul udah masuk atau belum, udah dapat apa, judulnya udah ACC belum, gitu, sinopsisnya, itu dulu. Kalau mau menanamkan niat yang bagus hari ini untuk cepat dapat gelar PPG. Nah, ke depan UNP akan melakukan program PPG MPD. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau di guru, PPG dulu, jangan MPD dulu. Jangan magister kerja dulu. Karena memang apapun dia harus profesi kalau mau di guru. Tapi kalau mau di dosen, Bu, nggak mau dosen guru, Bu, saya mau di dosen. Ya, MPD dan doktor. Seperti itu, jenjang. Jadi kalau nanti udah PPG, baru masuk MPD dengan jalur program di UNP itu akan dibuat. Insya Allah nanti akan mengikuti. Tahun ini sedang disusun oleh Pak Dion dan rekan-rekannya program PPG MPD 1 tahun. S2 1 tahun. Seperti itu. Tapi memang dari program PPG. Karena PPG ini kan dia KKNI-nya 7. Kualifikasi kompetensi kerja nasionalnya 7. Kalau S1 sarjana tuh 6. Dan kalau S2 itu 8 KKNI. Jadi 1 tahun cukup untuk menyelesaikan S2. Nah, seperti itu ya. Jadi udah dapat gambaran ya rekan-rekan bagaimana pembelajaran kita selama 1 semester dalam perkuliahan PPG, membuat produk ya. Nah, oke, Zainuddin, boleh di-share lagi sekarang apanya ya, absen. Udah di-share nanti. Nah, paling nanti Iya, Bu. Nanti di-share, Bu, di grup mahasiswa, Bu. Ya, karena oke. Terima kasih Zainuddin dan panitia. Iya, Bu. Baik, Bu Nintri. Terima kasih ya Bu Nintri atas ilmunya dan pengalaman yang sangat berharga buat adik-adik kita. Semoga adik-adik kita dapat mengikuti jejak Bu Nintri ke depannya, Bu Nintri ya. Nah, kita nggak putus komunikasi. Boleh nanti adik-adik ganggu Bu Nintri mungkin kalau ada yang ragu tentang PPG atau nanya nanti kalau dia udah tamat. Sekarang nggak nanya, mungkin 2 tahun lagi nanya, Kak gimana daftarnya Kak? Gitu ya. Monggo Bu Nintri, nanti dibantu adik-adik ya. Iya, Bu, siap, Bu. Kak, seperti Bu Nintri ya. Demikian kuliah umum kita. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak terhadap panitia dan Ibu Nintri sebagai narasumber. Semoga harapannya adik-adik bisa membuat produk sesuai dengan kompetensi PPG. Nah, ini keren nih. Kalau memang mampu adik-adiknya. Tapi harapannya pasti mereka bisa. Adik-adik kita pasti bisa membuat produk yang sesuai dengan kompetensinya dari PPG. Nanti Ibu juga akan sampaikan pendekatan yang telah Ibu Nintri sampaikan tadi, pembelajaran THRL ya. Iya, Bu. Level, apa itu pembelajaran diferensiasi, beberapa pembelajaran kurikulum understanding by design sesuai dengan skema pembelajaran di pendidikan profesi. Demikian dari Ibu akan Ibu sampaikan kembalikan kepada panitia. Terima kasih Bu Nintri dan panitia. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampaikan berikan kepada panitia. Waalaikumsalam. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Saya Sofi sebagai pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah keluar. Kakak boleh keluar? Boleh, Kak. Oke, panitia silakan Makasih. tutup dulu panitia. Oh, oke, terima kasih Tutup atas dari semuanya. Kami selaku panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan silakan teman-teman mahasiswa untuk mengisi link presensi untuk kehadiran hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hidup geografi. Hidup geografi. Hidup Jangan bangsa. lupa kan suaranya. Oke, izin Ibu keluar. Terima kasih Bu Nintri dan panitia. Makasih kembali, Bu.